Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Siti Marfuah dengan nomor NPM 2017-842-03011. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musa Mus Merauke. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi Hukum Gravitasi Newton kelas 10 SMA semester genap. Langsung kita masuk aja ke materi Hukum Gravitasi Newton. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja poin-poinnya untuk materi kita, yaitu Hukum Gravitasi Newton. Yang pertama, penjelasan konsep gaya gravitasi, percepatan gravitasi, dan hukum Kepler. Untuk yang kedua, yaitu menentukan massa matahari dan kecepatan satelit yang mengorbit bumi, dan yang terakhir yaitu bagaimana caranya menghitung percepatan gravitasi benda yang berada pada jarak tertentu dari permukaan bumi. Baik, langsung saja. Berikut ini adalah foto Sir Isaac Newton. Isaac Newton adalah orang pertama yang mengemukakan gagasan tentang gaya gravitasi. Nah, gagasan Newton didasarkan pada peristiwa jatuhnya buah apel dari pohonnya. Sehingga Newton berkesimpulan setiap benda jatuh karena adanya tarikan bumi. Nah, gaya tarik bumi terhadap benda dinamakan gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi merupakan salah satu ciri dari planet bumi. Nah, untuk pengertian hukum gravitasi Newton itu, hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Nah, untuk rumus gaya gravitasi adalah F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, di mana F adalah gaya tarik gravitasi atau biasa satuannya Newton. Untuk G yaitu konstanta gravitasi umum. Ini nilainya 6,673 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Nah, untuk M1-nya itu adalah massa benda 1, yaitu satuannya kilogram, dan M2 yaitu massa benda 2, yaitu satuannya kilogram juga. Dan untuk R-nya adalah jarak antara kedua benda, satuannya meter. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum gravitasi Newton. Yang pertama, benda dianggap partikel atau berbentuk bola. Yang kedua, garis kerja gaya terletak antara garis hubung yang menghubungkan pusat benda satu dan pusat benda kedua. Jadi, misalnya benda satu itu adalah bumi dan benda kedua itu adalah bulan, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu F12 atau gaya dari yang benda pertama, gaya gravitasi pada benda pertama yang dikerjakan oleh benda kedua disebut F aksi. Dan F21 adalah gaya gravitasi yang dilakukan pada benda 2 oleh benda 1, dan ini disebut F reaksi. Dan untuk jaraknya itu kita biasa sebutnya R, itu jaraknya. Yaitu konsep tentang percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bumi standar atau percepatan gravitasi standar adalah percepatan gravitasi suatu benda dalam ruang vakum dekat permukaan bumi. Nah, misalnya nih, jika sebongkah batu dilempar ke atas, maka batu tersebut akan jatuh ke tanah karena adanya gaya tarik gravitasi antara batu dengan bumi. Saat jatuh ke tanah, batu tersebut semakin cepat menuju bumi karena adanya percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi ini dilambangkan dengan huruf G. Tapi kita harus bisa membedakan dengan konstanta gravitasi yang memiliki simbol G. Kalau gravitasi memiliki simbol G yang kecil, kalau
konstanta gravitasi yang memiliki simbol G besar. Untuk konsep percepatan gerak benda dirumuskan oleh Isaac Newton dalam hukum kedua Newton tentang gerak. Hukum kedua Newton tentang gerak berbunyi, besarnya percepatan yang dialami benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda. Biasa dirumuskan dengan A sama dengan F per M, di mana A adalah percepatan, ini khusus untuk percepatan gravitasi bumi, digunakan pakai simbolnya G. Dan untuk F adalah gaya gravitasi bumi dengan benda, dan khusus untuk gaya berat digunakan simbol W. Dan untuk M adalah massa benda. Terbagi menjadi 3, hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Dan untuk hukum Kepler 1, ini menjelaskan bentuk lintasan orbit planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Perhitungan Kepler membuktikan bahwa orbit-orbit tersebut berbentuk elips. Bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitas atau E, elips. Semakin besar eksentrisitasnya, maka bentuk elips akan semakin memanjang dan tipis. Sebaliknya, semakin kecil eksentrisitasnya, maka bentuk elipsnya akan mendekati bentuk lingkaran. Nah, nilai eksentrisitas elips yaitu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Dan untuk hukum Kepler yang kedua ini menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari atau titik aphelion, dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari atau titik perihelion. Jadi, kecepatan orbit maksimum planet ketika berada di titik perihelion dan kecepatan orbit minimum planet ketika berada di titik aphelion. Dan untuk hukum Kepler yang ketiga, ini menjelaskan periode evolusi planet-planet yang mengelilingi matahari. Planet memiliki periode orbit yang lebih panjang ketika planet tersebut letaknya jauh dari matahari, dan planet memiliki periode orbit yang lebih pendek ketika planet tersebut letaknya dekat dari matahari. Nah, untuk hukum Kepler 3 dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Lihat di gambar. T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Keterangannya, untuk T1 itu adalah periode planet pertama, dan untuk T2 adalah periode planet kedua. Untuk R1 jarak planet pertama dengan matahari, dan R2 jarak planet kedua dengan matahari. Jadi seperti itu untuk konsep hukum Kepler. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan massa matahari dan kecepatan satelit yang mengorbit bumi. Dan untuk massa matahari ini itu masuk di aplikasi hukum gravitasi Newton aplikasiannya. Nah, telah kita ketahui bahwa jari-jari rata-rata orbit bumi atau RB-nya itu sama dengan 1,5 dan 1011 meter. Ini sudah diketahui ya, udah ada ketetapannya. Dan periode bumi dalam mengelilingi matahari atau TB-nya itu sama dengan 1 tahun. Itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat 7 sekon. Nah, berdasarkan kedua hal tersebut, serta dengan menyamakan gaya matahari dan gaya sentripetal bumi, maka dapat diperkirakan untuk massa mataharinya yaitu Fm sama dengan Fs. Nanti bisa dihitung, tinggal dikasih masuk aja dan diturunkan rumusnya. Nanti kita akan lihat di gambar seperti itu. Dan untuk kecepatan satelit yang orbit bumi, ini kan sudah diketahui bahwa suatu benda yang bergerak mengelilingi benda lain yang bermassa lebih besar dinamakan satelit. Nah, misalnya bulan adalah satelit bumi. Nah, sekarang banyak satelit buatan yang diluncurkan untuk keperluan komunikasi, militer, dan riset teknologi. Dan untuk menghitung kecepatan satelit dapat digunakan dua cara, yaitu hukum gravitasi dan gaya sentrifugal. Anggap saja suatu satelit ini bermassa M, bergerak melingkar mengelilingi bumi pada ketinggian H dari permukaan bumi. Massa bumi M dan jari-jari bumi R bisa ditinjau gerakan satelit dari pengamat di bumi. Di sini gaya yang bekerja pada satelit adalah gaya gravitasi. Nah, berdasarkan rumus hukum 2 Newton, kita dapat mengetahui kecepatan satelitnya. F sama dengan Gm dikali M
per R kuadrat, atau kita juga bisa tuliskan M dikali A sama dengan GM dikali M per R kuadrat, atau M dikali V kuadrat per R sama dengan G kali M per R kuadrat, atau hasil akhirnya V sama dengan akar GM per R gitu. Nah, karena R ini sama dengan R di min H, maka V sama dengan akar GM per R plus H dikalikan dengan R kuadrat per R kuadrat, atau dapat dituliskan V sama dengan akar GM dikali R kuadrat per R kuadrat dikali R plus H. Dan perlu diingat bahwa GM per R kuadrat sama dengan G0, maka V sama dengan R akar G0 per R plus H gitu. Untuk menggunakan cara yang gaya sentrifugal, itu gaya sentrifugal besarnya sama dengan gravitasi, jadi hasilnya juga akan sama. Nah, untuk menghitung percepatan gravitasi benda yang berada pada jarak tertentu dari permukaan bumi, kita dapat langsung masuk ke contoh soalnya agar lebih mudah untuk dipahami. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal untuk menghitung percepatan gravitasi buminya pada jarak tertentu. Nah, di sini ada soal, berapakah besar percepatan gravitasi di suatu titik yang terletak pada jarak 3,0 meter dari sebuah benda bermassa 15 kg. Nah, langsung kita tulis diketahuinya. Langsung saja, di sini sudah diketahui bahwa konstanta gravitasinya atau G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Nah, untuk jari-jarinya atau R sama dengan 3,0 meter dan masanya sama dengan 15 km. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan gravitasi buminya atau G. Langsung tulis rumusnya, G sama dengan G dikali M per R kuadrat. Nah, untuk G-nya dikasih masuk aja 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Terus dikalikan dengan masanya yaitu 15 kg dan dibagi dengan jari-jarinya 3,0 meter, tapi dikuadratkan. Nah, selanjutnya untuk hasil akhirnya yaitu percepatan gravitasinya atau G sama dengan 1,11 dikali 10 pangkat min 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan gravitasi di permukaan bumi tersebut adalah 1,11 dikali 10 pangkat min 10 meter per sekon kuadrat. Baik, cukup sekian penjelasan untuk materi gravitasi Newton atau hukum gravitasi Newton. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.